Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu HRD. Perkenalkan, nama saya adalah Brigita Beatrice Bonggo, biasa dipanggil Brigita. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya berusia 21 tahun dan saat ini saya berdomisili di Kota Tangerang. Beberapa aktivitas yang pernah saya lakukan saat perkuliahan antara lain mengikuti kepanitiaan untuk acara Kompres 2023 dan TV On Air 8.0 bagian divisi visual. Saya bertanggung jawab atas desain untuk media sosial, merchandise, dan juga poster acara. Selain itu, saya juga pernah mengikuti tim graphic designer dan layouter untuk sebuah e-magazine berjudul Oliver Mosaic. Dengan pengalaman tersebut, saya ingin mengembangkan karir di bidang desain dengan melamar pada perusahaan ini, karena kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan skill yang saya miliki. Terkait dengan kelebihan yang saya miliki, saya merupakan orang yang tidak suka untuk menunda pekerjaan. Ketika diberikan tugas dari mata kuliah maupun saat mengikuti kepanitiaan, saya langsung mengerjakan tugas-tugas tersebut meskipun deadline-nya masih jauh. Kemudian saya juga merupakan orang yang teliti, di mana segala proyek yang sudah saya kerjakan maupun sedang dikerjakan akan selalu saya cross-check secara lebih lanjut untuk memastikan apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan brief yang diminta atau masih ada yang perlu untuk diperbaiki. Di sisi lain, saya juga memiliki kekurangan, yaitu saya seringkali masih merasa gugup ketika harus berbicara di depan umum atau ketika menyampaikan pendapat. Untuk mengatasi hal tersebut, saya terus berlatih untuk mengembangkan kemampuan public speaking saya. Salah satunya dengan berlatih berkomunikasi di depan cermin. Sebagai seorang desainer, tentunya ada hal yang saya sukai dan tidak sukai. Untuk hal yang saya sukai, pertama-tama seorang desainer itu memiliki kebebasan dalam berkarya. Kita bebas untuk menciptakan karya sesuai dengan ide dan konsep yang telah ditentukan, namun sesuai dengan keinginan dari klien, atasan, maupun perusahaan. Selain itu, sebagai seorang desainer, saya juga akan bertemu dengan para desainer maupun pekerja kreatif lainnya dengan style visual yang beragam. Dengan style visual yang beragam tersebut, hal tersebut akan memperluas wawasan saya dan menambahkan inspirasi ketika sedang brainstorming untuk proyek yang sedang dirancang. Namun, hal yang tidak saya sukai dari pekerjaan desainer adalah deadline antara proyek yang satu dengan lainnya masih sering bertabrakan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya selalu mencicil proyek yang diberikan meskipun deadline-nya masih jauh. Ketika saya ingin menyampaikan ide saat briefing project, pertama-tama saya akan berkoordinasi dengan sesama rekan kerja saya yang merupakan desainer agar tidak terjadi tumpang tindih saat menyampaikan ide. Kami akan menyampaikan ide secara bergantian dan ketika saya menyampaikan ide, saya akan menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Apabila ada ide yang sekiranya dapat digabung menjadi satu, saya akan mengkomunikasikan hal tersebut bersama dengan rekan kerja saya untuk mencapai kesepakatan bersama, agar tidak ada yang merasa keberatan maupun tidak setuju dengan hasil akhir dari ide yang akan digunakan untuk proyek tersebut ke depannya. Jika rekan kerja saya mengalami kekeliruan atau melakukan kekeliruan dalam mengerjakan brief, pertama-tama saya akan berinisiatif untuk menghubungi rekan kerja saya terlebih dahulu secara private. Kemudian saya akan menyampaikan koreksi atas kekeliruan yang dia kerjakan dalam proyeknya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan juga baik. Nah, apabila rekan kerja saya ini sudah mengerti dan menyadari bahwa memang ada kekeliruan dalam proyek yang dia kerjakan, maka saya akan membantu rekan kerja saya tersebut untuk mencari solusi. Seperti memberikan saran kepada rekan kerja saya atau memintanya untuk membuat ulang pekerjaan tersebut secara baik-baik. Jika atasan saya mengalami kekeliruan dalam menyampaikan brief, pertama-tama saya akan mencoba untuk menghubungi atasan saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyampaikan koreksi atas kekeliruan dari brief tersebut dengan bahasa yang sopan. Saya juga akan meminta kepada atasan saya secara baik dan sopan untuk menyampaikan ulang terkait brief mengenai proyek tersebut kepada rekan kerja saya dan saya agar rekan kerja saya dan saya tidak salah dalam mengerjakan proyek tersebut.
Salah satu pengalaman sulit yang pernah saya rasakan itu ketika mengikuti kepanitiaan dan tugas-tugas perkuliahan itu memiliki deadline yang berdekatan. Saya sedikit kewalahan ketika mengerjakan tugas-tugas tersebut, namun pada akhirnya seluruh tugas tersebut dapat selesai tepat waktu karena saya membagi tugas tersebut dengan bantuan priority list, di mana saya mengurutkan setiap tugas berdasarkan tingkat urgensinya, sekiranya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan saya juga membagi waktu dalam satu hari, misalkan untuk fokus dalam satu hari ini mengerjakan tugas dari mata kuliah A. Kemudian tugas dari kepanitiaan dilanjutkan pada malam hari ataupun keesokan harinya. Menurut saya, posisi yang saya lamar sangat berhubungan dengan kemampuan yang saya miliki. Saat saya mengikuti acara Kompres 2023, di mana saya menjadi anggota visual, saya banyak berkomunikasi dan bertanggung jawab atas seluruh desain dari media sosial, merchandise, dan juga poster acara. Nah, saat itu saya juga berkomunikasi dengan core divisi saya dan juga BPH sebagai yang memberikan tugas terkait meminta saran dan persetujuan mereka terkait desain yang sudah saya buat. Dari pengalaman tersebut, saya belajar untuk meningkatkan kemampuan mendesain saya dengan menyesuaikan apa yang diinginkan oleh klien, tetapi juga tetap mengikuti kaidah desain. Selain itu, saya juga mengembangkan kemampuan komunikasi yang saya miliki. Maka dengan pengalaman tersebut, saya dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu untuk mengembangkan perusahaan ini ke depannya, terutama dalam segi visual. Yang membedakan saya dengan desainer lain adalah saya merupakan pribadi yang detail-oriented, di mana saya selalu memperhatikan detail sekecil apapun dalam mendesain untuk menghasilkan visualisasi yang sesuai dengan keinginan klien. Selain itu, kemampuan desain yang saya punya ini sudah saya kembangkan sejak SMP, dan didukung dengan pengalaman-pengalaman ketika saya mengikuti kepanitiaan maupun menjadi bagian dari tim e-magazine seperti yang sudah saya sebutkan. Fokus saya untuk 1 hingga 2 tahun pertama ini adalah terus mengembangkan soft skill dan hard skill yang saya miliki, baik secara otodidak maupun mengikuti pelatihan. Apabila saya diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, maka saya akan berusaha untuk beradaptasi dan bekerja dengan baik, salah satunya dengan mendalami bidang yang saya tekuni atau menjadi fokus saya, yaitu desain. Kemudian dalam 2-3 tahun ke depannya, saya harap saya dapat diberikan jabatan atau tanggung jawab yang lebih tinggi, dimulai dari memimpin tim yang lebih kecil terlebih dahulu, kemudian memperoleh jabatan senior seperti art director. Saya memiliki minat dan ketertarikan yang sangat besar dalam bidang seni dan desain, sehingga perusahaan ini menawarkan visi misi yang sesuai dengan ketertarikan saya tersebut. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak atau Ibu berikan kepada saya. Saya sangat tertarik pada pekerjaan ini dan saya sangat senang bisa berbicara dengan Anda melalui interview ini. Jika ada informasi tambahan yang dibutuhkan dari saya, mohon konfirmasinya. Saya akan menunggu kabar selanjutnya dan berharap dapat bertemu lagi secepatnya dan segera. Terima kasih.